Media, Media Digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda kelas 5 semua? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita ada di pertemuan kedua mata pelajaran bahasa Inggris secara online bersama Ustadz Henry. Di sini akan Ustadz bagikan kembali materi di dalam unit 2. Nah, kita masih berada di unit 2 ya. Unit 2 ini Ustadz hanya menampilkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kembangan dari materi sebelumnya. Yang belum nonton materi sebelumnya silahkan dicek dulu video sebelumnya, oke? Good job. Nah, sekarang langsung kita menuju ke papan tulis. Unit 2. First, untuk kalimat pertama, kemarin sudah diajarkan ya, misalnya menanyakan seseorang itu punya suatu barang. Example, contoh. Does he have some staplers? Maksudnya adalah, apakah dia mempunyai beberapa staplers? Nah, sebelumnya Ustadz kasih tahu dulu ya, some atau any bisa berarti beberapa dalam bahasa Indonesianya ya. Berarti, apakah dia punya beberapa staplers? Atau langsung staplers juga boleh. Nah, di sini karena di sini kalimat tanya menggunakan have, atau misalnya nih kalian mau he yang dimaksud atau dia yang dimaksud adalah Tony. Berarti tinggal diganti, boleh diganti langsung nama jadi Tony. Dibacanya, does Tony have some staplers? Jadi boleh langsung mencantumkan nama ya kalau nggak mau pakai he. Jawabannya, yes he does. Yes he does untuk kalimat positif. Artinya, ya positif kalau Tony itu punya staplers. Staplers, ya. Nah, kalau no, he doesn't, but he has some glue, maksudnya adalah Tony nggak punya staplers, tapi Tony punyanya lem untuk menggantikan staplers untuk merekat. Oke. Number 2. Nah, bentuk kalimatnya ini agak berbeda. Question. What do you have? What do you have? Maksudnya adalah apa yang kamu punya. Jadi ini benar-benar nanya, apa sih yang kamu punya? Nah, jawabannya, answer, I have some paper. I have some paper. Maksudnya adalah saya punya beberapa atau saya punya kertas. Berarti ini adalah kalimat nanyanya tentang apa sih barang yang orang lain punya. Kalau di sini kalimat tanya menggunakan have. Nah, kalau di sini subjeknya I, berarti di sini juga menggunakan have some paper. Sekarang diganti subjeknya jadi they. They artinya mereka. Next, pertanyaannya, what do they have? What do they have? Apa sih yang mereka punya? Misalnya mereka banyak tuh ya. Nah, jawabannya, they have some paper. They have some paper. Maksudnya adalah mereka punya beberapa kertas. Nah, itu jenis kalimat pertama. Sama. Kalau I di sini menggunakan have, kalau they di sini juga menggunakan have. Oke? The last number. Nomor terakhir. Pertanyaannya ini mengganti subjeknya ya. Dari I dengan they, di sini ganti he atau she. Question, pertanyaannya, what does she or he have? Maksudnya ini bisa milih salah satu, apakah menggunakan he atau she, sama saja. What does he have kalau pakai he? What does she have kalau pakai she? Nah, berarti ini maksudnya adalah apa yang dia, kalau yang he laki-laki itu punya, atau apa yang dia perempuan itu punya, berarti kita menanyakan orang ketiga tunggal. Nah, jawabannya misalnya menggunakan subjeknya he has some, ini some-nya ada dua ya, satu aja. He has some rubber bands. Dia punya beberapa karet. Nah, karena di sininya menggunakan he, karena positif, di sini menggunakan has. Tapi kalau kalimat tanya, he dan she tetap menggunakan have. Begitu ya. Begitupun juga kalau di sini diganti she has some rubber bands. Sama, menggunakan has. Next. Nah, sekarang di sini
he atau she-nya, subjeknya kita langsung ganti dengan nama orang. Boleh. Dengan contoh, what does Ben have? Ben ini nama orang atau pengganti he. Apa yang Ben punya, maksudnya adalah itu ya. Apa yang Ben punya? Nah, Ben itu kan laki-laki, boy, berarti menggunakan he. He has some scissors. He has some scissors. Dia punya beberapa gunting. Nah, ini adalah kembangan materi tanya jawab yang ada di unit 2. Insya Allah, beberapa pertanyaan dievaluasi akan mirip-mirip atau hampir sesuai dengan materi-materi di materi pertama atau materi kedua. Oke, sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan membagikan tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah menyebutkan benda-benda yang boleh ada di sini, boleh ada yang di buku, di dalam kalimat bahasa Inggris yang kalian punya. Misalnya kalian lihat dulu di sini, kalian kira-kira punyanya apa, habis itu kalian sebutkan misalnya gini. Ini misalnya contohnya ya. I have some paper. I have some paper clips. Sambil boleh diperlihatkan bendanya. Misalnya Ustadz di sini, I have, nah ini markers. I have some markers. Markers pakai S berarti banyak ya, beberapa. Bukan bukan to be. Nah, I have some markers. Gitu ya. Misalnya nggak punya, berarti menggunakan kalimat seperti apa? Misalnya gini, I don't have any markers, but I have some highlighters. Seperti itu. Contoh tadi ada revisi ya. Misalnya, I don't have any tape, but I have some glue. Misalnya seperti itu. Atau bisa jadi, I don't have any paper clips, but I have some rubber bands. Boleh seperti itu. Bikin 5 kalimat sambil diperlihatkan bendanya dan divideokan serta dikirim melalui Microsoft Teams Microsoft Teams grup masing-masing, Teams masing-masing, atau ke dalam WhatsApp Ustadz. Boleh. Oke. Insya Allah cukup dipahami ya. Jika ada pertanyaan boleh menghubungi Ustadz. Sekian materi yang dapat Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memahami materi ini dan semoga Allah Azza wa Jalla cepat mengangkat COVID-19. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan makan makanan yang sehat untuk membangun sistem imun yang baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.